Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fiddin, para santri HDI 1 sampai HDI 3 ya insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada siang hari ini, di mana kita pada siang hari ini akan melangsungkan prosesi praktek pemandian jenazah dan juga mengkafani jenazah, di mana dua hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita ketahui teorinya, kemudian sekaligus kita ketahui prakteknya. Dan ini cukup penting karena sebenarnya dua masalah ini adalah masalah praktek, bukan sekedar teori saja. Makanya sangat penting untuk kita praktekkan dan kita lihat bagaimana sebenarnya prosesi pengurusan jenazah. Sebenarnya ikhwah, tentang berkaitan dengan mengurusi prosesi jenazah ini cukup panjang permasalahannya. Di sini disebutkan prosesi sebelum meninggal, kemudian nanti sampai dikuburkan. Nah, ini kalau kita bahas semua ini bisa sampai jam 3 sore, bahkan bisa sampai asar, termasuk materi kemudian praktek. Tapi karena rata-rata di sini terutama HDI 2 dan HDI 3 ini sudah menyelesaikan materi, maka kita akan khususkan pembahasan kita pada daurah kali ini tentang dua hal saja, yaitu mengkafani atau sebelumnya memandikan, setelah itu nanti baru mengkafani. Tayyib. Jadi insyaallah kalau jadwalnya itu sampai jam 3 sore, insyaallah tidak sampai jam 3 sore. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan ya sebelum zuhur lah insyaallah taala. Tayyib ikhwah, kita langsung masuk saja tentang adab kepada orang yang meninggal ini tidak perlu. Langsung kita masuk ke materi memandikan mayit. Tayyib, memandikan mayit. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda dari apa yang antum pelajari di dalam mazhab Hanabilah. Karena materi ini sebenarnya ana sampaikan untuk orang umum, orang awam. Sedangkan orang umum dan orang awam ini biasanya menggunakan mazhab Syafi'i. Dan tidak ada masalah, perbedaannya cuma perbedaan sedikit saja, nanti akan kita sebutkan insyaallah taala. Tayyib, sebelum masuk kepada praktek atau materi praktek tentang memandikan si mayit, tentu perlu kita ketahui dulu siapa yang paling berhak untuk memandikan mayit. Dan itu bisa dilihat ya, laki-laki dan mayit perempuan. Kalau mayit laki-laki, perhatikan terutama ini halaqah 1 yang mungkin belum sampai sini pembahasannya, diperhatikan baik-baik. Ya, kalau mayit laki-laki yang paling berhak untuk memandikannya adalah ayah, bapaknya. Kalau masih hidup tentunya bapaknya. Bapaknya nggak ada, maka kakeknya kalau masih hidup. Misalkan meninggal dalam kondisi masih muda, misalkan kecelakaan atau penyakit dan yang lain sebagainya, nasallallahu alaihi wasallam, maka yang paling berhak untuk memandikannya urutan pertama adalah ayah, kemudian kakek. Setelah itu baru anak laki-laki. Ya, setelah itu baru anak laki-laki. Nah, ini
Nomor 3 anak laki-laki, kemudian saudara laki-laki, kemudian keponakan, ya, kemudian paman, kemudian saudara sepupu, kerabat laki-laki, lelaki lain. Nah, kalau antum perhatikan nomor 1 sampai nomor 9 itu semuanya laki-laki. Jadi kaidah intinya ikhwah, kaidah intinya ketika mayit tersebut laki-laki, maka yang memandikan adalah laki-laki, tidak boleh perempuan. Ini hukum asalnya. Bahkan nanti nomor 10 baru istri nanti. Jadi istri itu urutannya sangat jauh, nomor 10 nanti. Kecuali kalau mewasiatkan, mungkin sebagian ada mayit yang mewasiatkan kepada istrinya, nanti kalau saya meninggal kamu yang memandikan, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beliau mewasiatkan kepada istrinya untuk memandikannya. Tapi hukum asalnya laki-laki yang memandikan laki-laki, perempuan yang memandikan perempuan, walaupun tidak ada hubungan kerabat. Tayyib. Dan yang paling dekat. Nah, kemudian setelah jenis laki-laki ini sudah habis, baru masuk ke jenis perempuan, yaitu istri. Nomor 10 di situ bisa dilihat. Ya, nomor 10 bisa dilihat, baru istri. Istri nggak ada, baru boleh wanita mahramnya. Wanita mahram. Dan ini khusus dalam mazhab Syafi'i saja. Mazhab Hambali tidak boleh sama sekali, nggak boleh, kecuali istri. Yang dikecualikan cuman istri saja dalam mazhab Hambali yang kita pelajari. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dan ini yang tersebar di masyarakat umum di luar sana, ini wanita ini boleh memandikan, wanita yang mahram tentu ya, misalkan ibunya, yayunya, kalau bahasa perempuannya yayunya, itu boleh. Kalau nggak ada tentunya, kalau nggak ada kakek, anak laki-laki, dan laki-laki habis tinggal perempuan saja, maka wanita mahram boleh. Begitu pula apabila jenazahnya adalah perempuan, maka yang paling berhak adalah kerabat wanitanya, kakak perempuannya, adik perempuannya, ibunya, dan seterusnya. Baru setelah itu wanita lain, baru setelah itu adalah suami, dan setelah itu baru lelaki mahramnya. Contohnya misalkan yang meninggal adalah ibunya, ya, maka yang tersebar di masyarakat biasanya anak laki-lakinya yang memandikan, yang memegangi, dan yang lain sebagainya. Ya, dalam mazhab Syafi'i hukumnya boleh. Tapi dalam mazhab yang lain, diantaranya dalam mazhab Hanabilah, dikatakan hukumnya tidak boleh. Tapi tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Kalau bisa dijauhi, kalau tidak ya insyaallah tidak ada masalah. Nah, ini urutannya ikhwah, urutannya seperti yang tadi sudah disebutkan. Tayyib. Nah, sebenarnya ikhwah, ada yang lebih utama dari orang yang disebutkan tadi, yaitu siapa? Orang yang diwasiati oleh mayit. Jadi misalkan ada orang meninggal, kemudian orang meninggal tersebut mewasiati kepada misalkan halaqah 3A misalkan, untuk memandikan, maka dia yang paling berhak untuk memandikan mayit tersebut. Tapi selama sesama laki-laki. Tapi itu berkaitan dengan urutan, dan di sini dikatakan urutan ini terkait siapa yang lebih utama. Andaikan tingkatan bawah memandikan, sedangkan ada tingkatan di atasnya, maka boleh dan sah. Tidak harus urutan seperti ini. Jadi misalkan langsung mau dihandle oleh kerabat laki-laki, boleh apa tidak boleh? Boleh. Mau dihandle oleh laki-laki lain seperti yang tersebar di masyarakat, kan biasanya kalau ada orang yang meninggal langsung diambil alih oleh bapak kaum, tidak ada masalah, boleh saja, tidak ada masalah.
Ya, tapi kalau mau diurutkan seperti ini juga boleh. Jelas ya? Intinya dalam masalah pengurusan jenazah, ikhwah, jauhi perdebatan. Jauhi perdebatan. Karena yang dilakukan oleh masyarakat ini sudah bagus. Karena sangat mudah mengurusi jenazah, itu sebenarnya sangat mudah sekali. Mandi ya seperti mandi junub, antum mimpi basah mandi junub, selesai, seperti itu intinya. Kemudian dibungkus, yang penting rapat, selesai. Kemudian dikuburkan, nanti dihadapkan ke arah kiblat, selesai. Diuruk, selesai. Dah itu saja sebenarnya. Ya, cuman kita perlu pelajari prosesinya agar jelas dan teratur. Tayyib. Nah, ini penting untuk kita bahas ya. Apabila tidak ada mahram lelaki bagi mayit perempuan atau mahram wanita bagi laki-laki, maka orang lain ajnabi diharamkan memandikannya, dan yang wajib dalam hal ini adalah mentayamumi mayit. Misalkan ada orang perempuan meninggal di sekelompok laki-laki, nggak ada mahramnya, nggak ada siapa-siapa, maka tidak boleh dimandikan, sekedar ditayamumkan saja, setelah itu dikuburkan. Tapi ini insya Allah tidak terjadi, insya Allah. Kemudian disunahkan orang yang memandikan adalah orang yang terpercaya dan bisa menjaga rahasia. Nah ini, jadi orang ini penting ini ya ikhwah, poin ini sangat. Bahkan orang yang memandikan adalah orang terpercaya, karena mayit ini terkadang ada hal-hal yang tidak disukai untuk dilihat. Misalkan ada cacatnya, ada aibnya, tidak boleh disebarkan. Maka yang memandikan adalah orang yang terpercaya ya. Kalau ada aib tidak boleh disebarkan. Terkadang yang tersebar di masyarakat, ketika ada aibnya malah dijadikan bahan bercandaan. Nah ini tidak amanah, tidak boleh. Kita sebagai seorang muslim wajib untuk menutupi aib saudara muslim kita. Makanya harus orang yang terpercaya ketika memandikan si mayit. Kecuali ada poin baiknya, boleh diceritakan. Bulan kita lihat misalkan tanda-tanda husnul khotimah dan terusnya, tidak ada masalah. Poin buruk harus ditutupi. Tayyib. Kemudian diwajibkan menutup aurat mayit saat memandikan dengan menutupi tubuhnya dengan semacam kain atau sarung. Nah ini penting juga ini. Jadi nanti ikhwah, dalam satu kelompok pemandian jenazah itu ada 5 orang ya. Dalam satu kelompok itu 5 orang yang memandikan jenazah. 2 orang asisten, tugas khususnya adalah menjaga aurat si mayit agar buka. Ini perhatikan nih, saya akan lihat. Nah ini, nah ini terlihat ya, yang digambar. Pemandi 1, kemudian pemandi 2, asisten 1, dan asisten 2. Apa tugas asisten 1 dan asisten 2? Memastikan agar aurat mayit tidak terbuka. Jelas? Nah ini penyedia air, nanti distribusi air nanti akan kita praktekkan insyaallah. Nah pemandi 1, pemandi 2 itulah yang hakikatnya nanti memandikan si mayit. Jelas ya? Tayyib. Jadi ada 2 orang yang memastikan aurat si mayit nanti tidak terbuka. Nanti akan kita contohkan insyaallah. Kemudian tidak menghadiri prosesi memandikan mayit selain pihak yang memandikannya. Memandikan mayit ini bukan hiburan. Ya, di sebagian tempat memandikan mayit itu adalah sebuah hiburan, ditonton ya, sebagiannya di video, bahkan sebagiannya live. Tidak boleh ya, pemandian mayit si fulan. Nah, ini harus dijauhkan makanya dari ibu-ibu Facebook Pro. Biasanya banyak mencari apa? Konten ya. Tayyib. Jadi bukan apa? Tempat untuk dilihat, tidak. Kemudian jadi tidak boleh untuk menghadiri kecuali 5 orang itu saja nanti. Kemudian disuruhkan memandikan pada
tertutup dan beratap. Nah, agar tidak ada yang melihat dari atas, tertutup. Nah, biasanya yang di masyarakat itu menggunakan penutup kain. Kalau antum bisa lihat ke belakang, tabir itu. Lihat ke belakang coba. Lihat tabir. Nah, biasanya seperti itu. Untuk menutupi si mayit. Jadi mayitnya di sini, kemudian ada orang yang mengelilingi menggunakan tabir. Boleh, tidak ada masalah. Itu yang tersebar di masyarakat dan itu bagus untuk menjaga agar mayit tidak terlihat. Boleh, tidak ada masalah. Kemudian disunahkan memberi wewangian semacam bukhur di sekitar mayit agar tidak muncul bau-bau yang tidak enak. Penting. Kalau antum melihat kayu gaharu, orang Saudi kan sering ya, kayak kemenyan gitu, dibakar, kemudian muncul bau. Nah itu dihidup ada. Kalau nggak ada ya disemprot dengan wewangian. Begitu. Karena mungkin kadang badan mayit itu sudah bau, kemudian mungkin keluar kotoran-kotoran yang bau. Tayyib. Selanjutnya disunahkan memandikan dengan air dingin kecuali ada hajat untuk memakai air hangat. Dingin yang akan dimandikan insya Allah air dingin, kecuali dalam kondisi tertentu boleh pakai air hangat, misalkan utara, misalkan kalau dingin langsung apa? Mayit bertambah. Diharamkan melihat aurat mayit, tidak boleh. Perhatikan nanti ikhwah, pemandi ini ya, pemandi 1 dan pemandi 2 ini tidak boleh melihat aurat si mayit. Jadi cuman diraba, disiram dan diraba. Nah, misalkan ya begini, misalkan mana ya mayitnya ya, misalkan ini mayitnya begitu ya, begitu. Mayit laki-laki kan cuman auratnya dari mana, dari pusar sampai ke lutut. Nah, orang yang memandikan cuman diraba saja dari bawahnya, diraba kemudian disiram begitu. Makanya tangannya nanti harus pakai khirqah. Khirqah itu adalah sejenis kain kayak handuk, sehingga halo gimana ini, sehingga ketika tangan pemandi ini meraba si mayit tidak terasa. Kalau tangan kosong antum ngeraba aurat mayit, bulnya kan seperti itu. Apa fungsi? Udah habis ini ikhwah. Kenapa ikhwah kok mati-mati ini? Masih bagus. Tayyib. Kenapa khirqah? Khirqah itu fungsinya agar aurat mayit tidak terasa. Nanti akan kita contohkan insyaallah taala. Tayyib. Terus ya. Jadi diharamkan melihat aurat mayit dan tuh perhatikan. Yang haram apa ikhwah? Melihat. Melihat haram. Kemudian apa yang kedua? Menyentuhnya diharamkan. Jangan malah dipakai mainan. Misalkan kemaluan si mayit ketika mandi malah dimainin, tidak boleh. Tidak boleh. Terus apa? Pakai khirqah. Mana ini coba apa namanya? Bisa diambil. Nah, kita contohkan ikhwah. Ya, diambil apa namanya peralatannya, diantaranya khirqah atau handuk. Nanti saya contohkan Allah Ta'ala ya. Dan melihat aurat mayit dan menyentuhnya kecuali menyentuh dengan semacam kain. Tuh perhatikan, kecuali menyentuh dengan semacam kain. Jelas ya, dengan semacam kain atau handuk. Makanya nanti ya orang yang memandikan jenazah itu pakai sarung tangan. Antum tahu sarung tangan medis? Ya kan, sarung tangan medis dulu yang terbuat dari karet. Nah, setelah itu untuk menjaga kebersihan. Setelah itu baru pegang khirqah atau pegang handuk untuk gosok. Antum tahu spons ikhwah? Nah, ini kenapa ini?
Kenapa ini ikhwah? Kok meninggal dia? Mau minta dimandikan jangan-jangan ini. Mati. Tayyib. Azad, mati. Kenapa? Oh, alhamdulillah. Memang mencukupi ini, mohon maaf aja ini. Lalu apa? Terlalu tipis. Ini untuk bayi ini. Nah, begini. Dipakai untuk ngusap. Begini ya. Nah, dipakai untuk ngusap. Sehingga apa tidak, misalkan antum duburnya si mayit diulap pakai ini, nggak kerasa. Tapi kalau cuman pakai sarung tangan saja, misalkan cuman pakai sarung tangan, masih kerasa nggak? Masih kerasa. Oh, ini bagian ininya si mayit ya, bagian apa namanya, misalkan duburnya, nggak boleh ya. Ini termasuk menyentuh aurat mayit, tidak boleh. Makanya harus pakai apa? Khirqah. Dan yang lembut begitu, digosok-gosokkan, nggak kerasa begitu. Jelas ya? Ini fungsinya, dan ini amanah ikhwah. Antum yang memandikan mayit ini amanah, dijaga aurat si mayit. Kemudian disunahkan tidak melihat selain aurat mayit dan menyentuhnya dengan memakai penghalang. Nah, harus ada penghalangnya itu tadi, terutama di bagian-bagian yang termasuk aurat. Tayyib. Ini sejenis apa? Sejenis taklimat ya, sejenis arahan ya bagi orang yang memandikan. Jadi intinya tadi, yang pertama apa? Tidak boleh memandikan mayit kecuali yang amanah. Kemudian tidak boleh menyentuh mayit kecuali dengan menggunakan khirqah di bagian-bagian yang termasuk aurat mayit. Ya, adapun yang bukan termasuk aurat mayit seperti kepalanya, tangannya, boleh apa tidak? Boleh. Tapi bagian aurat mayit harus memakai khirqah, tidak boleh disentuh. Kemudian tidak boleh menceritakan kekurangan-kekurangan mayit, aib-aibnya tidak boleh. Atau memainkan bagian-bagian tubuh si mayit, tidak boleh juga. Baik. Dan tidak boleh menghadiri proses pemandian mayit kecuali yang bertugas untuk memandikan si mayit. Jelas ya? Tayyib. Kemudian tata cara memandikan jenazah. Perhatikan ini. Yang di belakang, perhatikan yang di belakang. Ya. Tolong para asisten untuk diawasi juga yang di belakang itu biar tidak mainan, karena ini penting ini. Wah, bisa jadi sampai tahun depan antum tidak mendapatkan materi ini lagi. Tayyib. Tata cara memandikan jenazah. Pertama, alat-alat untuk memandikan jenazah. Nah, ini alatnya apa saja. Nah, ini penting untuk antum catat, kecuali kalau antum mendapatkan materi nanti. Ember 3 buah. Tuh. Ember 3 buah. Tayyib. Ember 3 buah itu untuk apa saja? Nanti diisi air sabun, air bersih, dan air kapur barus. Itu saja. 1 air sabun, air bersih, dan air kapur barus. Nah, dari 3 ember ini ikhwah, yang bersifat memandikan itu hanya air bersih saja. Kenapa kok air bersih saja? Karena itu adalah air yang tahur, ya apa tidak? Air sabun tahur apa tahir? Tahir, tidak mengangkat hadas. Air kapur juga seperti itu. Maka air bersih ini krusial, harus ada. Air sabun nggak ada, air kapur barus nggak ada, tidak ada masalah. Yang penting adalah air bersih. Tayyib. Gayung 3 buah. Nah, ini harusnya 4 ini. Salah ini kalau 3 buah ini salah. 4 buah. Atau bebas sih, 1 nggak, tapi biasanya 4 bagus. Atau 3 juga tidak ada masalah, bebas insyaallah. Kemudian daun bidara atau perasan daun bidara, atau diganti dengan sabun mandi dan sampo, tidak ada masalah. Kalau ada daun bidara bagus ya, kalau nggak ada maka sampo, tidak ada masalah. Kemudian waslap atau kain untuk penggosok mandi. Nah, ini tadi waslap ya, dari sini. Nah, ini
Maslab atau kain, alat penggosok untuk mandi. Nah ini. Kemudian sarung tangan. Sarung tangan untuk menjaga kebersihan. Karena nanti orang yang memandikan mayit ini apa namanya? Orang yang memandikan mayit, ikhwah, ini bersentuhan dengan najis. Ya. Maka nggak boleh jijian. Nggak boleh jijian. Kalau yang jijian sudah eliminasi saja, tidak cocok menjadi tim memandikan mayit. Nanti tim mengkafani saja. Baik. Nah makanya seperti ini, pakai sarung tangan penting. Bahkan nanti diganti ya setelah apa namanya membersihkan kotoran si mayit, ya dicopot diganti yang baru sarung tangannya. Kemudian kain panjang atau jari sebanyak 5 buah. Kain panjang atau jari ini sebanyak 5 buah. Nah itu ya, mana nih? Nah ini kain jarinya, ikhwah, perhatikan. Wah ini masih baru semua. Nah ini kain jari ini, ikhwah. Gunanya apa? Kain jari ini walaupun dia tipis, dia menutup si mayit, menutup aurat, ya kan tuh. Tapi kalau kain putih terawang apa tidak terawang? Terawang. Karena inti dari menutup aurat apa? Menghalangi warna atau lekuk tubuh, warna, ya kan? Selama warna kulit tidak terlihat berarti aurat sudah tertutup, maka butuh jari. Baik. 5 buah, ya, 2 buah untuk menutup ketika memandikan, 2 setelah memandikan, 1 untuk penutup. Nanti akan kita gunakan insyaallah. Handuk juga penting. Tidak tahu nih apakah ada handuk apa tidak. Harusnya penting ini handuk, karena setelah mayit dimandikan, ya setelah mayit dimandikan selanjutnya nanti dikeringkan pakai handuk. Ya kemudian sisir, ya sisir ini untuk perempuan biasanya nanti, ya. Baik. Sisir, karet rambut. Nah ini untuk perempuan ini. Gunting kuku kalau diperlukan, pampers jika diperlukan. Ya, pampers jika diperlukan. Kemudian nomor 9, kamper atau kapur barus, kurang lebih 150 gram, ya, untuk jenazah dewasa. Untuk mandikan dan mengkafani dihaluskan, ditumbuk. Kan kapur barus itu kan bulat-bulat ya, ditumbuk nanti. Kemudian nanti dilarutkan di air. Baik. Nomor 10 adalah hijab. Nah, hijab itu seperti belakang itu kalau antum. Yang dimaksud hijab adalah penutup, tabir maksudnya, seperti yang di belakang itu yang antum lihat. Untuk menutupi tempat memandikan dan mengkafani. Ditutup. Tayyib. 11 jika ada masker, celemek dan sepatu boot. Nah, ini jika ada. Tidak ada tidak masalah insyaallah taala. Jelas ya? Ini adalah alat-alat yang harus disiapkan dan kita insya Allah sudah menyiapkan semuanya. Kemudian persiapan memandikan mayit. Nomor 1, siapkan tempat dan alat-alat. Ya, air 3 ember bersih, air sabun, air bersih dan air ember. Ya, ada 3 ember, 1 ember, 2 ember, 3 ember. Tuh. Kemudian yang pertama, setelah itu semuanya selesai, kuku jenazah dipotong jika panjang. Nah lihat, perhatikan, kalau kukunya panjang dipotong, ya, dipotong, kuku panjangnya dipotong, dan bekas potongannya, ya bekas potongannya nanti dikubur bersama jenazah, dipotong, dikumpulkan, jangan dikantongi, ya. Jadi nanti dikumpulkan kemudian dikubur bersama jenazah atau dimasukkan dalam bungkusan kain nanti, ya, di kafani. Baik. Kemudian bajunya dibuka dengan gunting secara hati-hati, jangan sampai melukai jenazah. Jadi nanti baju si mayit itu digunting, ya. Kalau mereknya Gucci gimana? Mahal apa tidak mahal? Sayang ya. Oh iya. Kalau memang mahal, dilepas, kemudian dipakai orang lain atau dijual sebagai harta warisan. Ya.
Makanya tidak harus digunting ikhwah. Boleh juga nanti misalkan apa? Dilepas. Kalau misalkan mayit ini masih baru, kemudian persendiannya itu masih gampang bergerak, maka bisa dilepas. Tapi kalau tidak bisa, satu-satunya jalan digunting dari samping. Coba maju, habis sini maju. Maju sini. Enggak digunting. Antum sini, coba. Coba sini. Antum madep mana ya? Madep sana. Perhatikan. Nah, di sini. Ini digunting. Nah, begini. Ya, kemudian setelah itu baru sebelah sininya digunting lagi. Nah, baru nanti yang atas ditarik, kemudian yang bawah baru ditarik. Jelas? Tayyib. Jadi digunting, jadi dilepas bajunya. Jadi dimandikan mayit tersebut dalam kondisi telanjang bulat. Telanjang bulat. Tidak pakai pakaian. Nah, makanya nanti menutupnya ya, setelah dikosongkan begitu dari pakaian, ditutup begitu. Jadi atau ditutup dulu, misalkan ibaratkan ini adalah mayit. Ibaratkan ini adalah mayit, ditutup atasnya pakai jarik itu atau pakai kain yang tebal, misalkan seperti handuk, kemudian baru digunting pakaiannya. Begitu. Mulai kiri, kemudian ditarik dari atas. Begitu. Kemudian misalkan seperti ini ya. Nah, perhatikan. Nah, seperti ini. Kemudian seperti ini kan tutupnya tadi. Setelah digunting, yang atas ditarik. Nah, nanti dua asisten itu pegangin kanan dan kiri, pegangin, kemudian ditarik. Begitu. Sehingga apa? Tidak ada yang terlihat dari aurat si mayit. Nah, misalkan ini adalah tempat ya, tempat si mayit tadi ya. Begini ya. Tayyib. Begini. Jatuh nanti. Ganti rugi enggak nanti? Nah, begini kan? Ini kan setelah apa? Setelah dipotong, ya apa tidak? Nah, kemudian dua orang pegangin, kanan kiri pegang, kemudian ditarik. Nah, begitu. Ya, bagian atas, kemudian agak diangkat dikit bagian bawah. Nah, setelah itu ready, siap mayit tersebut untuk dimandikan. Jelas ya ikhwah ya? Tayyib. Kemudian jenazah langsung ditutupi kain atau jarik yang tadi saya katakan. Tayyib. Posisi orang yang memandikan. Nah, ini. Di sini siapa? Contohnya siapa? Kelompok satu mana? Kelompok satu angkat tangan. Kelompok satu. Ayo maju sini, kelompok satu. Ini ada juru kameranya nggak nih? Kemana nih juru kameranya? Belum otomatis ya. Harus ada juru kamera. Jadi kalau kita ini gitu diarahkan. Kalau mau direkam secara full. Yang kamera. Ayo, kelompok satu. Mayitnya ya. Mana mayitnya? Ayub. Mana istri Ayub? Nah, mana Ayub? Tayyib, silahkan di sini. Ya, berbaring di situ. Ini jadikan ini sebagai bantal. Ya, berbaring langsung. Ya. Nah, tayyib. Nah, posisikan seperti itu, ikhwah. Posisi pemandi satu mana? Pemandi satu mana? Pemandi satu. Ayo, pemandi satu. Antum sini. Ini. Enggak apa, gantian. Ini pemandi satu. Di area kepala pemandi satu. Mana pemandi satu? Antum, tukeran. Nah, ini pemandi satu. Ini pemandi dua. Asisten satu, asisten dua. Nah, ini penyedia air di bawah sana, kamu di ujung sana. Nah, sana, ke arah sana. Nah, seperti ini. Ya. Nanti posisinya seperti ini, perhatikan tuh. Kan pemandi satu, pemandi dua, asisten satu, asisten dua, penyedia air. Jelas ya? Tayyib. Nanti akan kita sebutkan insyaallah. Udah cukup, kembali lagi, cukup. Belum ini belum akan kita lakukan. Ini cuman memeragakan saja apa namanya
posisi. Nah, posisi ini ikhwah, ini adalah posisi yang pakem. Jadi tidak dirubah-rubah ya, posisi yang paten dan pakem. Kecuali nanti pemandi 1, pemandi 2 itu mungkin dia bisa geser-geser ke sini, tidak ada masalah insyaallah taala. Jelas ya? Tayyib. Kemudian membersihkan jenazah dan mewudukannya. Dibersihkannya dan diwudukan. Kok mati ini ikhwah? Ada apa? Atau pakai ini ya? Pakai ini kira-kira mati enggak? Tes. Coba. Tes tayyib. Gimana suaranya, jelas apa tidak jelas pakai ini? Sama aja kan? Insyaallah ya. Jadi membersihkan jenazah dan mewudukannya. Wah, tapi capek ini, berat banget ini ikhwah. Tayyib. Jadi selanjutnya adalah membersihkan jenazah dan mewudukannya. Coba mana si Ayub, maju lagi Ayub. Sini Ayub. Tayyib. Ayo maju lagi. Jadi step selanjutnya adalah membersihkan jenazah dan mewudukannya. Silahkan sini. Berbaring kayak tadi. Ya, berbaring kayak tadi. Nah, selanjutnya dibersihkan. Dengan cara bagaimana? Ini diangkat. Angkat. Ini kan masih otomatis nih mayitnya. Nah, gitu. Kemudian tekan perutnya. Ya, ditekan perutnya, kemudian ada yang keluar nanti. Udah cukup segini aja, capek ya. Dikeluar gitu. Ini pemandi 1 ikhwah, pemandi 1 mencet ya. Pemandi 2 itu nyiram air dari sini, disiram air begitu, kemudian sambil cukup dulu. Pakai khirqah ini tadi. Ya, pakai khirqah ini tadi dilap. Diistinjai, cebok gitu loh. Jelas ya? Nah, antum di sini aja dulu enggak apa. Ya, maka step selanjutnya adalah membersihkan jenazah di situ ya. Tayyib. Bagaimana memposisikan mayit duduk dengan agak condong ke belakang. Itu tadi. Ini masalahnya mayitnya gede ini. Jadi agak berat. Ini tadi. Jadi seperti itu ya, agak dipopong. Coba antum agak sini, yuk. Agak. Nah, mayitnya gerak dikit sini, geser di ujung. Nah, agak dibopong begini ikhwah. Ini kalau ini berat ini ikhwah. Nah, begini. Ya, jelas? Ini ditekan ini. Biar kalau ada sesuatu yang masih di dalam perut keluar dia. Jelas ya? Baik. Jelas, ini mayitnya aja paham. Baik, memposisikan mayit duduk dengan agak condong ke belakang, kemudian menekan dengan lembut bagian perutnya. Ya, untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran pada perutnya. Dan ini ikhwah, ini sangat penting sekali. Ini sangat penting sekali. Kenapa ini sangat penting? Karena biasanya mayit itu masih ada sisa kotoran. Kalau tidak dibersihkan dalam proses ini, maka nanti akan keluar kotoran tersebut setelah dikafani. Nah, ini lebih ribet lagi. Makanya ini jangan dilewatkan. 1 kali, kemudian ulangi 2 kali, ulangi sampai 3 kali. Jelas ya? Makanya membersihkan mayit ini sangat penting. Tidak boleh diganggu gugat ini. Sangat penting sekali. Mana nih? Ayub nih. Tayyib. Membersihkan dubur dan kubul dengan tangan kiri dan wajib menggunakan alas atau kain tipis. Jelas ya? Nih, wajib menggunakan alas nanti. Jadi di bagian kemaluan depan, kemaluan belakang, ketika habis diperas perutnya tadi dilap pakai ini. Tapi ini terlalu kecil ikhwah. Harusnya handuk yang agak besar, yang biasanya untuk tukang becak itu misalkan ya. Nah, agak lebar begini ya. Kemudian digunakan untuk ngelap. Tayyib. Kemudian membersihkan gigi dan lubang hidung dengan dengan memakai alas. Nah, ini dibersihkan nih. Ini langsung saja ke mayitnya ya.
dibersihkan. Nah, lubang hidungnya lubang hidungnya dibersihkan ikhwah. Ini kalau mayitnya ketawa kabur semua manusia ya. Lubang hidungnya, kemudian apa? Giginya, buka dikit ya gitu ya. Ini penting ikhwah. Tapi nanti ketika beneran praktek tidak boleh ketawa ya. Jadi beneran praktek ini posisi yang sangat khidmat. Tidak boleh sambil tertawa, sambil ngobrol. Ini melihat jenazah saudara kita sedang dimandikan. Kita nanti akan berada di posisi dia suatu saat. Maka harus dijaga apa namanya adabnya dan seterusnya. Nah, setelah mayit itu bersih, selanjutnya adalah mewudukan mayit sebagaimana wudunya orang yang hidup. Diwudukan. Mana tadi kelompoknya tadi? Kelompoknya mana? Sini, maju. Ini gayungnya belum bisa diambil, Ustaz. Ayo, silakan. Semua perlengkapannya bisa dibawa maju saja. Gayungnya. Ini kita praktek tanpa air dulu. Ya. Kita praktek tanpa air. Nah, selanjutnya adalah mewudukkan si mayit. Sama seperti biasa, ya. Cara memwudukkannya adalah niat. Ya, pertama yang mewudukkan ini harus niat. Mana tadi gayungnya sudah belum nih? Kita tunggu gayungnya datang. Tayyib. Ada gayungnya? Ya. Mana gayungnya? Tayyib, masya Allah, masya Allah. Nah, ini harusnya di sini. Nah, antum ya bertujuan untuk menjaga agar distribusi air tidak terputus. Nah, nanti gayungnya dioper ke depan. Nah, coba oper gayung satu ke depan. Satu dulu. Nah, begitu. Kemudian ini apa namanya menyiramkan air ke sini. Antum pegang tangannya. Pertama apa? Step pertama dalam wudu, cuci tangan. Cucikan tangan si. Nah, dicuci tangan. Nah, begitu. Dicuci tangan satu-satu nggak apa? Satu-satu. Kanan dulu, begitu. Kemudian sebelah selesai, baru sebelah kiri. Nah, habis langsung dibalikkan lagi, diganti dengan yang baru. Nah, harus gercep. Nah, begitu. Setelah itu apa? Setelah cuci tangan, kumur-kumur. Nah, kumur-kumur tadi itu harus pakai ini tadi. Nah, pakai tisu atau pakai khirqah itu tadi. Jadi dikumur-kumur, tapi ikhwah perhatikan ini, tidak boleh memasukkan apapun ke dalam perut si mayit. Maka ini tadi sekedar dibasahi saja, dicelupin begitu, kemudian baru buka kemudian diginikan ya. Udah itu saja. Jangan sampai ada yang macuk. Kemudian juga hidungnya juga seperti itu. Jelas ya? Nah, setelah itu apa? Setelah itu wajah. Nah, coba antum tuangkan di wajahnya seolah-olah, kemudian antum yang gosok-gosok. Nah, begitu. Nah, kemudian baru sebelah tangan, begitu kan? Habis itu kepala sampai selesai. Nah, setelah itu selesai apa? Ya, selesai untuk apa tadi? Mewudukan mayit. Nah, makanya di sini ada dah bisa kembali lagi, termasuk ayub kembali lagi. Nanti siap siaga kalau misalkan dibutuhkan ke depan. Tayyib. Nah, itu prosesnya seperti itu ya, mewudukan mayit sebagaimana itu orang yang hidup. Bagaimana pembagian tugasnya? Nah, sini pembagian tugas. Pemandi satu bertugas mewudukan jenazah dan memandikan jenazah badan sebelah kanan. Makanya tadi sebelah kanan, begitu ya. Kemudian pemandi dua sebelah kiri. Kemudian pemandi dua bertugas membersihkan kotoran jenazah, epoki dan memandikan jenazah badan sebelah kiri. Jadi masing-masing. Bagian sebelah kanan pemandi satu, bagian sebelah kiri adalah pemandi dua. Jelas ya? Tayyib, artinya saling bergantian. Kemudian asisten satu, apa nih tugasnya? Asisten satu membantu pemandi satu menjaga hijab supaya tidak tersingkap dan membantu memiringkan jenazah ketika memandikan badan bagian belakang. Begitu.
Asisten 2 juga seperti itu, membantu pemandi 2 menjaga hijab dan membantu supaya tidak tersingkap memiringkan jenazah ketika memandikan badan bagian belakang. Adapun penyedia air, jadi intinya ikhwah ya, ini secara ringkas ini, pemandi 1 tugasnya menghandle jenazah sebelah kanan, pemandi 2 menghandle jenazah sebelah kiri. Asisten 1 bertugas untuk menjaga aurat agar tidak terbuka ya, kemudian sebelah kiri atau asisten juga seperti itu, menjaga agar sebelah kiri tidak terbuka, dan juga nanti membantu memiringkan jenazah, jenazah. Mana si Ayub tadi, mana? Yuk balik lagi Yub, antum duduk depan aja Yub. Baik, duduk depan biar cepet. Nah begini ikhwah, coba berbaring posisi mayit. Baik. Nah nanti asisten, kita katakan ini asisten 1 ya, asisten 1 ini membantu pemandi 1 untuk memiringkan jenazah. Nah begitu, kemudian baru belakang apa? Belakang dimandikan, begitu. Kemudian seperti ini, asisten 2 juga seperti itu, membantu mengangkat jenazah seperti ini untuk di bagian. Jelas? Tayyib. Udah kembali lagi Yub, duduk depan aja Yub. Tayyib. Jelas ya? Nah, penyedia air bertanggung jawab terhadap kelancaran penyediaan air selama memandikan jenazah. Jadi jangan sampai kurang airnya. Ini ember ini sebenarnya cukup kecil ini. Mungkin harusnya ember yang lebih gede lagi ya. Jika yang sedang menggosok pemandi 1, maka menyiramkan air jika yang sedang menggosok pemandi 1, maka yang menyiramkan air pemandi 2 dan sebaliknya. Makanya tadi kalau yang sebelah kanan itu pegang gayung, sebelah kiri harus menggosok. Kalau yang sebelah kiri menggosok, sebelah kanan yang menyiramkan air atau gayung. Tayyib. Kemudian cara memandikan jenazah. Nah ini seperti yang kita contohkan tadi ikhwah, sebenarnya kita baca saja ya. 1, dianjurkan untuk menutup aurat si mayit dengan kain ketika memandikan. Setelah melepas pakaian tanpa memandikan mayit, tempat memandikan mayit harus tertutup dari pandangan orang, misal dengan menutup selambu, kain atau tempat khusus yang tertutup, karena si mayit barangkali berada dalam kondisi yang tidak layak untuk dilihat. Ini sudah kita bahas tadi ya. Kemudian mengangkat kepalanya seolah-olah dalam posisi, ini kenapa nih guys, dari tadi kok putus-putus, apa nggak nyampe ya sinyalnya ya. Tayyib. Kemudian mengangkat kepalanya seolah-olah dalam posisi duduk, lalu mengurut perutnya dengan perlahan untuk mengeluarkan kotoran yang masih tersisa dalam perutnya. Hendaklah memperbanyak siraman air untuk membersihkan kotoran-kotoran yang keluar. Jadi kalau salah satunya mengurut perut, satunya harus banyak menyiram air. Baik. Memakai lipatan kain pada tangannya dan sarung tangan untuk membersihkan kotoran si mayit. Nah ini memakai apa? Lipatan kain seperti ini. Kemudian mengucapkan basmalah lalu mewudukannya seperti biasa, hanya saja tidak boleh memasukkan apapun ke dalam mulut si mayit. Nih perhatikan ikhwah, tidak boleh memasukkan apapun ke dalam mulut si mayit. Kemudian mencuci rambut si mayit dan juga jenggot dengan busa dan daun sider atau yang semisalnya seperti sabun dan shampoo. Dikramasi lah bahasa kita begitu ya. Selanjutnya membasuh bagian kanan, depan dan belakang. Kanan, depan dan belakang. Nih, kanan bagian depan dulu, seperti mandi junub biasa begitu. Kanan, depan, kemudian belakang. Begitu pula dengan yang kiri, dan jika saat itu keluar kotoran maka langsung dibersihkan. Ketika
mayit itu dimiringkan begini, kemudian keluar kotoran langsung disiram. Begitu. Nah, nomor 7, dianjurkan agar siraman terakhir adalah air larutan kapur barus atau parfum dan sejenisnya. Kemudian boleh membasuh lebih dari 3 kali dan dianjurkan agar ganjil. Jadi membasuhnya atau memandikannya boleh 3 kali atau bilangan ganjil, 7 kali dan seterusnya. Kemudian dianjurkan untuk menyisir rambut mayit dan perempuan dikepang menjadi 3. Nah ini, tapi dalam mazhab Imam Ahmad ini tidak dianjurkan, disisirin ini tidak dianjurkan. Tapi kalau misalkan rambutnya lemas begitu tidak apa-apa kalau mau disisir insyaallah. Tapi kalau rambutnya kribo, mohon maaf misalkan kribo, disisir maka akan lepas, maka dibiarkan saja. Nomor 10, menyeka jasad mayit dengan handuk. Ini kan sudah selesai dimandikan. Selanjutnya apa? Dihanduki, dikeringkan. Ya. Jika masih keluar kotoran setelah 7 kali, maka hendaknya menutup kemaluan dengan kapas dan sejenisnya sampai tidak keluar lagi. Setelah itu diwudukan ulang. Ini sudah 7 kali, masih ada yang keluar dari perutnya, disumbat pakai kapas. Ya, kapas ini dikasih wewangian, kemudian pemandi tadi bertugas untuk memasukkan dari bawah. Nah, misalkan ini mayitnya, gitu ya. Kemudian ini adalah jarik tadi. Masih keluar, maka diraba, dibuka kakinya, kemudian diraba dan disumpatkan di bagian dubur. Jangan dibuka gini, nggak boleh ya. Jadi harus apa? Diraba itu tadi. Nah, pakai begini. Nah, dimasukkan. Nggak boleh. Maka nanti tugasnya dari asisten adalah membuka sedikit begini. Asisten dua-duanya itu membuka sedikit seperti ini. Ya, sehingga orang si pemandi tadi bisa khusus langsung memasukkan ya ke dalam duburnya. Bahkan sejak awal langsung disumpat juga tidak masalah insyaallah taala, atau pakai pempes tadi agar tidak keluar, tidak ada masalah insyaallah taala. Biasanya di tempat orang umum ya, di masyarakat yang sekitar kita itu biasanya dipakein pempes, tidak ada masalah, hukumnya sama saja. Catatan, basuhan air yang tercampur sabun begitu pula air yang membilas setelahnya memenuhi kesempurnaan mandi, karena basuhan air sabun tidak dianggap air mutlak. Ini yang saya sebutkan tadi. Jadi inti dari pemandikan mayit adalah air mutlak, itu intinya. Kemudian basuhan untuk membilas juga otomatis tercampur dengan sabun, sehingga basuhan yang dianggap ialah basuhan ketiga saat dicampur dengan sedikit kamper atau kapur barus. Ini nanti akan kita contohkan insyaallah taala. Selesai. Memandikan jenazah sudah selesai. Apakah ada yang bertanya sebelum kita masuk ke mengkafani jenazah? Silakan. Ada yang bertanya? Ada yang kurang jelas bertanya? Berkaitan dengan memandikan jenazah saja. Jelas semua? Kalau yang pakai pempes sudah selesai memandikan, langsung dipakein pempes seperti biasa. Baru nanti dibungkus dengan menggunakan kain kafan. Jelas, nanti akan kita contohkan insyaallah taala. Ada lagi pertanyaan? Angkat tangan kalau ada pertanyaan. Faham nggak nih cara memandikan jenazah nih? Faham? Tayyib. Selanjutnya, ini nanti prakteknya ikhwah, prakteknya agak terakhir. Kita dahulukan mengkafani jenazah. Karena kasihan nanti mayitnya kalau dimandikan dahulu. Jadi dikafani dulu baru nanti dimandikan. Tayyib. Mengkafani jenazah. Alat apa saja yang dibutuhkan? Kain kafan. Seperti yang antum sudah lihat tuh, kain kafan. Kurang lebih 13 meter. Nah ini ikhwah. Jadi untuk satu mayit itu kurang lebih 13 meter. Karena sunnahnya paling tidak 3 lapisan kain. 3 lapisan kain. Lapisan pertama, ya, kemudian lapisan kedua, baru nanti lapisan ketiga. Kalau mayit tingginya 180 1 meter, maka 280 satu lapis. Kali 3 berarti berapa? Sudah 9 meter. Belum nanti talinya dan yang lain sebagainya. Gunting tadi sudah ada. Gunting mana? Ini gunting.
Kemudian meteran, mana tadi meterannya? Pokoknya adalah di situ tadi ada meteran tadi. Kemudian minyak wangi, nggak tahu ini disiapkan apa tidak. Minyak wangi ini penting ya untuk meletakkan di bagian-bagian si mayit nanti. Kapur barus dihaluskan, kemudian kapas. Ya, kapas ini tujuannya adalah untuk menyumbat tadi. Misalkan lubang hidung si mayit dikasih kapas, telinga dikasih kapas, dan seterusnya. Tayyib, nah ini penting. Ini ikhwah, ini teori, ini penting ini. Antum tidak dapatkan ini dalam kitab-kitab para ulama, kecuali kitab khusus seperti yang saya bawa ini. Maka ini penting. Cara mengukur jenazah. Tayyib, ayo maju lagi, posisi mayit lagi. Ya. Cara mengukur jenazah. Ya, silakan dalam posisi mayit. Panjang jenazah diukur mulai atas kepala hingga ujung kaki dengan mengikuti lekuk tubuh jenazah. Ditambah 100 cm, bukan 100 meter ya, ditambah 100 cm. Nah ini, cara mengukur jenazah ini penting, harus diukur pasti mengikuti lekuk tubuh. Coba dulu nih songkoknya. Ya, kemudian diukur. Misalkan ya. Perhatikan mengikuti lekuk tubuh. Kan nanti tali pocongnya di sini kan. Gitu ya. Nah, ini harus mengikuti. Nah, begini. Mengikuti lekuk tubuh. Tuh. Nah, ini nanti nah, begini. Begini. Maaf. Nah, begini terus ke bawah. Nah, ini 150. Dilanjutkan. Kemudian lanjut mengikuti lekuk tubuh. Ini nanti harus ditali. Nah, ini tali nanti. Gitu. Nah, ini berapa ini? 150 tambah 60 berapa ikhwah? 210. 210. Berarti panjang si Ayub ini nanti 210 ditambah berapa? 100 cm. Wah, panjang sekali ini mayitnya ini. Ya, ditambah 100 meter. Berarti apa? 210 kali 3 berarti berapa? Hah? 200 kali 3 6, berapa? Ya sekitar itu dikali 3. Tayyib. Itu cara mengukur jenazah si mayit. Nanti antum praktek insyaallah. Kemudian lebar jenazah diukur mulai bagian tubuh yang terlebar dari sebelah kanan ke kiri, siku kanan ke siku kiri jika posisi dekap, kemudian dikali 2,5 ya untuk sarungnya lebar jadi tayyib. Nah, bagaimana mengukur lebarnya? Begini, dari paling lebar adalah dekapan biasanya begitu. Nah, ini misalkan kita katakan 50 lebarnya berarti dikali 2. 50 tambah 50 berapa? 100. Kemudian berarti minimalnya adalah 145. Jelas ya? Ini kalau ini cuma 115 ini. Ya, ini cuma 115, maka nanti cara adalah apa namanya? Kain kan tidak tumpuk langsung seperti ini. Kalau harus lebih lebar, agak digeser. Nah, begini. Nah, terlihat geser tengah-tengah. Nah, ini bisa lebar sesuai yang kita inginkan. Jelas? Tayyib. Terhitung 3 lapis ini. Jangan dihitung 1 lapis, ini 3 lapis. Panjang baju diukur mulai pundak hingga lutut. Ini panjang diukur mulai pundak hingga lutut dikali 2. Kerudung ini untuk semuanya. Kerudung nanti 90 cm kali 15 cm. Nanti kalau antum catat, saya taruh buku di antum kemudian salin, gak apa. Kemudian cawat ini celana dalam 130. Kemudian tali, nah, 10 cm ini lebarnya, kemudian 150 cm
150 cm 7 buah. Jadi panjang 150, kemudian lebarnya 10 cm. Kemudian kita meletakkan kain dan lapisan 2 tadi sudah saya sebutkan ya. Untuk badan yang kurus sistem tumpuk. Cek kepencet ikhwah. Tayyib. Untuk yang kurus sistem tumpuk langsung 3 tadi. Begini ya. Langsung 3. Nah, untuk yang berbadan gemuk 70 ke atas pakai sistem silang yang tadi saya katakan, pakai sistem silang. Nah, begini. Jelas? Ya, sistem silang. Cara mengkafani jenazah ya, hukumnya wajib dari harta si mayit. Kalau zaman sekarang itu pakai harta negara. Biasanya setiap daerah itu sudah disediakan, nggak perlu beli. Tapi kalau mau beli itu lebih afdol. Misalkan antum meninggal, kemudian harta-harta warisan diberikan dari harta warisan tersebut, itu lebih afdol. Tapi kalau mau pakai yang di negara, tidak ada masalah. Setiap desa itu pasti punya, insya Allah. Tayyib. Kemudian yang kedua, sunnahnya 3 kain untuk laki-laki dan 5 untuk perempuan. Ya, sunnahnya 3 kain untuk laki-laki dan 5 untuk perempuan. Nih tadi nanti ikhwah, tak tahulah. Tayyib. 3 kain untuk laki-laki. Perhatikan ikhwah, 3 kain untuk laki-laki. Perhatikan ke depan. Semuanya sama, lembaran seperti ini. Adapun perempuan, perhatikan. Untuk perempuan dan 5 untuk perempuan dan berwarna putih. Nah, 5 perempuan ini tidak semuanya kain seperti ini. 2 saja. Ini makan di situ katakan, jika lebih dari 5 boleh. Nanti untuk perempuan 2 kain lebar seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah kerudung. Yang keempat adalah baju dari pundak sampai ke lutut. Kemudian yang kelima adalah sarung. Ini untuk perempuan. Jadi jangan difahami 5 untuk perempuan semuanya panjang seperti ini, tidak. Yang panjang hanya 2, sisa adalah kerudung, baju, baru apa? Sarung. Tapi semuanya menggunakan kain putih. Tayyib. Jelas ya? Kemudian memberikan hanut, wangian seperti kapur, kan mungkin kita semua akan menjadi cepat ataupun lambat. Bentangkan 3 kain untuk tali kain posisi selang-seling. Jadi yang pertama susah adalah talinya. Ya, pertama kali adalah tali sebanyak 2. Ini kali. Ya, baru kain kafannya. Baru kain kafannya. Biar tidak sulit. Kalau kain kafannya nanti harus masukkan. Kalau talinya dulu udah tinggal potong, kemudian langsung dibungkus di tali. Tayyib. Tayyib. Jadi bentangkan 3 helai kain untuk lelaki di atas tali kafan dengan posisi selang-seling. Bentangkan 2 helai kain untuk wanita, sarung, baju dan tudung. Nanti akan kita baca ulang insyaallah taala. Baru letakkan mayit di atas kafan dan kondisi terlentang, boleh sedekap atau terlentang. Perhatikan, posisi mayit itu boleh sedekap, boleh juga terlentang. Ya, al-qabdu wal irsal. Boleh, tidak ada masalah. Tapi yang tersebar di masyarakat tidak ada masalah. Intinya dalam jenazah antum jangan menyelidiki yang tersebar di masyarakat jika memang tidak menyelisihi syar'i. Dan ini ada kelonggaran. Sudah ikuti saja apa yang ada di masyarakat. Tayyib. Lipatkan lembar pertama, kemudian kiri. Misalkan ini ya. Kita perhatikan ini, ikhwah. Tayyib. Ini habis nggak apa-apa lah ya. Insyaallah masih banyak untuk beli ini. Nah, seperti ini. Gimana? Ya, ini
ini ibarat satu ikhwah, karena ini enggak mencukupi. Tapi ibaratkan satu. Ya, bentuk hal mana tadi? Letakkan kapan lembar pertama dari sebelah kiri. Kanan dulu, begitu, baru sebelah kiri. Jelas ya? Tayyib. Kemudian lupa ambil kain jarik yang digunakan untuk menutup tubuh si mayit. Tadi kan mayit seperti ini, ya kan? Kemudian ada kain jariknya dari pemandian, ikhwah. Kan masih ada kain jariknya. Kemudian ini kan di bawahnya tadi sudah ada kain kafan, ya apa tidak? Begini kan? Maka ketika lembar pertama sudah ditutup, begini. Lembar pertama sudah ditutup, ditarik kain tersebut. Jariknya ditarik. Begitu. Nanti asisten ini pegang, kanan dan kiri dipegang, ditutup dulu si mayit, kemudian ditarik jariknya. Nah, ditarik seperti ini. Begitu. Baik, pokoknya ditarik begitu. Jangan lupa itu. Kemudian mengikat tali yang berjumlah 7 atau secukupnya dan mengulang sisa kain atau menggulung sisa kain di atas dan bawah si mayit. Jadikan ikatan di bagian kiri agar mudah dilepas ketika di liang kubur. Jadi ditali, ya, kemudian nanti talinya di sebelah kiri si mayit. Nih, menali jangan di tengah-tengah, di sebelah kiri. Bagian badan sebelah kiri. Begitu talinya, sehingga nanti ketika dikuburkan kan mayit akan dihadapkan ke arah kiblat, kemudian mau dicopot gampang, nggak perlu nyari ke depan, ini langsung copot begitu. Jelas? Tayyib. Selesai, kita teorinya sudah selesai. Tayyib. Nah sekarang kita mulai praktek, ikhwah. Praktek ini kita mulai dari mengkafani dulu. Tayyib. Sebelumnya saya akan minum dulu. Ini sudah mulai haus, ikhwah. Bismillah. Baik. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Angkat tangan kelompok 2. Masya Allah, kelompok 2. Baik. Silahkan maju kelompok 2. Mayitnya siapa tadi mayitnya? Cuman Ayub aja. Mayit kedua siapa? Antum coba maju coba. Nah, ini mayitnya lebih kecil nih, lumayan. Kalau Ayub terlalu besar untuk contoh. Tapi tidak apa-apa, kalau yang besar bisa, yang kecil harusnya lebih bisa. Baik, sekarang harusnya ada bantal, ikhwah. Kasihan, ini di sini ada bantal nggak? Nah bisa, tolong ambilkan bantal, Ustaz. Pinjam saja, Ustaz. Kasihan soalnya ini keras, mayitnya kesakitan nanti. Bantal. Kelompok kedua, maju kelompok kedua. Kelompok kedua maju. Perhatikan juga kelompok ketiga. Ya, kelompok keempat, ketiga perhatikan semuanya nanti. Nanti gantian insyaallah taala. Baik, sekarang kita unboxing dulu. Ini perlu divideokan nggak ini? Bisa dibuka nggak ini? Nah, itu buka aja. Wah, ini tebal ini, masya Allah, bagus ini. Tayyib, mana tadi bantalnya belum datang? Oh ya, bantalnya datang. Ini diangkat. Anak akan memandu saja. Kalian kerja tim. Silahkan diangkat dulu, ditaruh bawah kainnya. Tayyib. Nah itu silahkan digunakan mayitnya untuk tiduran. Ya, silahkan mayitnya tiduran. Tayyib. Nah, tadi gimana cara mengukurnya? Silakan diukur. Dicopot dulu, pecinya dicopot dulu. Nah, tayyib, diukur dari tengah. Tayyib ke bawah, mana? Harus tayyib. Ukur. Mengikuti lekuk tubuh. Nah, mengikuti lekuk tubuh. Terus. Ya, begitu, terus. Ya, bagus. Ya. Ini bukan nih. Nah, itu 150 tuh. 150. Nah, nanti tambah lagi.
Terus jangan lupa, nah gituin. Nah, iya, berapa itu? 50. Udah, berarti berapa? 200 ya apa tidak? 2 meter ya. Kemudian 2 meter. Oh ya, 2 meter ya. Kemudian ditambah berapa? Ditambah 100 lagi. Berarti berapa? Berarti 300. Silahkan dipotong di sana. Ya, silahkan dipotong. Atau di depan sini aja, di depan sini biar kelihatan semua. Nah, di bawah sini. Kelihatan semua. Nah, dipotong 303 kali berarti. Terus ditarik. Nah, harus kerja tim ini. Terus ayo dibuka. Nah, jangan ragu-ragu. Ini semuanya halal insyaallah. 3 meter. Ayo. Terus. Ayo, ditandain. Nah, itu ditandain. Terus langsung sebelah sana. Enggak apa-apa, injek aja enggak apa-apa. Nah, tapi nanti jangan diinjek ya. Ini cuma contoh saja. Terus. Nah, berarti butuh 9 meter ini. Terus dilurusin. Nah, 150. Mana 150? Nah, itu 150. Ditandain. Terus tarik. Nah, ya. Terus ini berapa? 300 ya. Dipotong. Coba dipotong. Potong itu 300. Potong dikit aja, dikit. Ya. Nggak harus pas bener. Dikit aja. Nah, dikit aja. Plek. Nah, terus ditarik dia. Nah, gitu. Kalau antum potong kelamaan, coba dipotong itu. Ditarik yang kuat. Dirobek. Itu udah pasti lurus. Nah, terus. Nah, bagus. Nah, sip. Nah, sekarang yang kedua kayak gitu juga. Buka lagi. Terus kedua. Enggak perlu. Ini aja, pakai ini aja. Bentar. Sini. Biarin, dilebarin. Ini buat ukuran. Lebarin lagi, dilebarin lagi. Nah, begitu buat ukuran. Terus ayo kerja tim. Set biar cepet. Nah, begitu. Mayit harap tenang, sabar ya. Dipantengin biar enggak, pokoknya ukurannya harus pas. Itu tarik, kurang ditarik. Tarik. Nah, dah. Ayo dipotong lagi ujungnya, dipotong. Mana tadi guntingnya? Baik, potong, kemudian dipotong. Ayo dibuka, tarik. Terus, nah. Jadi jangan ragu-ragu ikhwah, harus kuat laki-laki. Nah, satu lagi. Untuk laki-laki satu lagi. Ya. Nah, ini sudah mulai sinkron ya. Nah, bagus. Tarik. Ya. Udah bisa geser dulu. Pindah ke sana, tidurannya di sini, nanti akan diangkat kamu. Nah, sini. Di mana ya? Oh, di sini aja nih. Tiduran di sini. Ayo mayatnya tidur sini. Ini biar di sini aja nggak apa. Nah, udah. Sekarang buat apanya? Tali. Buat tali ikhwah. Talinya berapa tadi? Ukuran tali adalah mana tadi? 10 kali. Nah, ini gimana? Di bawah. Oh, tali 10 kali 150. Nah, ini 7 buah. Nah, ini buka lagi. Buka lagi. Nah, hop, sudah cukup. 150 kali 7. Coba sini. Meterannya mana? Meterannya di sini. Sama guntingnya sekalian. Nah, gimana cara? Ini kan cuman 115 tadi ya. Gak cukup ikhwah. Jadi gini aja. Ini bisa nggak? Coba bawa sini guntingnya. Dicek dulu segini berapa? 10 cm ya. Nah, coba digunting sini, bentar. Ini bisa nggak? Ya. Oh, bisa ternyata. Ya udah. 150. Nah. 150.
kelompok-kelompoknya tadi tolong diperhatikan, dan juga semuanya harus diperhatikan ini. Nah, gunakan jurus merobeknya. Nah, terus ini tadi langsung digunting per 10 cm, digunting dulu baru disobeknya belakangan. Nah, terus oke. Ini agak, yang nggak butuh agak minggir biar masuk dalam syutingan. Nah, gitu. Terus sampai 10. Aslo itu nanti kegunting ini ya, apa namanya, meterannya. Karena kemarin saya praktek di tulang bawang itu sampai putus dia. Apa namanya? Udah berapa itu? Hitung. Udah cukup, kalau udah cukup. Nah, sekarang disobek semua. Nah, langsung berdua bisa itu ditarik. Nah, terus. Nah, perhatikan ikhwah, ini jumlahnya tidak harus 7 ya. Jumlahnya tidak harus 7, boleh 5, boleh 3, tapi biasanya 7 itu paling bagus. Biasanya 5 tidak ada masalah. Nah, gitu loh maksud saya. Nah, terus, nah, laki-laki harus seperti itu. Bagus ya. Nah, masih ada lagi? Nanti nggak apa, itu dirapihkan pakai gunting nanti. Silahkan dirapihkan pakai gunting. Nah, baik, sudah dirapihkan pakai gunting. Nah, baik. Selanjutnya ikhwah, perhatikan. Selanjutnya kita harus benar-benar mengukur si mayit sehingga kita nanti menata, sehingga nanti menata ininya, perhatikan, ini tidak perlu geser ke atas ke bawah, sudah pas banget. Bagaimana cara untuk, coba mayit berbaring sini ke depan, pindah di bawah bentalnya ya. Nah, situ berbaring antum. Mana tadi meterannya? Nah, perhatikan. Ayo, berbaring. Nih, mayitnya bisa disuruh. Ini nanti perhatikan ya. Tali pertama itu diletakkan di atas ini. Ini tali pertama. Di atas kepala pas. Tali kedua bagaimana? Tali kedua? Tali kedua adalah di leher. Jadi diukur saja antara kepala dia sampai leher berapa. Oh, ternyata berapa di sini? Sekitar 25. Maka letakkan di situ. Perhatikan, ayo letakkan di sini. Talinya, tali yang pertama untuk kepala. Agak ke sini dikit. Nah, setelah itu yang kedua berapa? Jaraknya 25. Nah, 25 berarti mana? Nah, di sini nih. Sini. Nah, begitu. Ya, 25. Nah, selanjutnya sekitar pertengahan dari 25. Tadi misalkan berapa? 25. Misalkan 25 lagi. 25 lagi ya. 25, ayo gerak. Nah, begitu. 25 lagi. Ini sekitar jarak 1 jengkal. Sebenarnya semua sama, sekitar 1 jengkal semua. Nah, jengkalin aja, nggak apa. Nah, gitu. Terus yang paling inti adalah ujung atas dan ujung bawah dengan leher. Tayyib. Tadi berapa tingginya si mayat tadi? Tadi kalau ini nggak perlu, kalau ini harus sesuai tingginya si mayat. Nah, nggak nyampe 200 dia. 150, kemudian tambah berapa ini? Tambah 15, berarti 165. Ya kan? Nah, ini 165 dari sini ke sini 165. Tambah 15 cm lagi. Lepas. Pas 15 cm mana? Sini. Nah, sini. Nah, ini nanti ujung kaki itu ujung kepala. Tambah satu lagi sini. Tambah satu lagi sini. Nah, ini kebanyakan kalau sampai 7 kebanyakan ya.
Ya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih satu lagi. Tayyib. Ya ini bebas ini, taruh mana saja bisa, atau 6 ikhwah. 6 tidak ada masalah ya. Tayyib. Dah, ini nanti ikhwah, ini kan kakinya pasti gini nanti. Nah ini nggak apa, ditali pakai kain. Ini udah dingin ini kakinya. Masih hidup kan ini? Nah, ditali. Ini biar gampang. Nanti seperti ini ditali. Baik, ya ditali. Tidak salah ditali. Kalau terlalu kencang bilang ya. Nah, begitu. Nah, kemudian ikhwah, ini kan tadi mayit, ini ibaratkan mayitnya sudah dimandikan, ya kan? Setelah dimandikan dibuka itu, jari-jarinya dibuka. Oh, ini jangan ini kan dipakai biar nggak terbang. Oh, dimatiin ya, udah. Yes. Nah, kemudian letakkan ini di atas si mayit. Ibaratkan setelah dimandikan. Ibaratkan setelah dimandikan. Tayyib. Nah, begitu ya. Ya, udah ini anggap saja rahimahullah. Nah, ambil satu lagi. Apa nama jariknya? Ini satu biasanya kurang, ikhwah. Maka 2. Karena kalau nanti antum angkat, ini bagian bawah akan kelihatan. Kalau angkat, bagian bawah kelihatan. Makanya 2, agak diginiin. Nah, nanti sebelah situ. Satu lagi. Nah, malah mau dibungkus temennya malah. Ya. Terus. Nah, tarik. Nah, lurus. Nah, begitu. Nah, sekarang prosesi selanjutnya adalah mengangkat si mayit dari sini ke sini. Nah, sekarang diangkat dari sini, dari sini, biar nanti langsung gini gampang. Diangkat. Ini beneran diangkat ya. Jangan, ini nggak boleh gitu. Ini biarkan gini, nanti kan biar ke bawah dia tertutup. Nah, diangkat. Terus, ya hati-hati, itu teman antum itu. Ya, ingat kepalanya dua. Ini pecicilan satu ini. Ya, ingat kepalanya di mana tadi? Nah, tayyib ya. Oh, ini ada yang lupa ikhwah. Kafannya dulu ya. Balikin lagi. Kafannya dulu. Ayo udah, nggak apa, terus. Ya, hati-hati. Ini 3 orang nggak kuat ikhwah. Antum 5 orang harus ngangkat semua. Berat ini, kasihan nih. Tuh kan ketawa dia. Buka dulu kepalanya. Kepalanya buka dulu. Kepalanya. Kepalanya dibuka. Nah, itu masih hidup dia. Bentar. Ini posisikan saja begini. Ditutup seperti biasa tadi, mana tadi nutupnya. Nah, kepalanya dibuka. Nah, tayyib. Nah, perhatikan. Ini kita ibaratkan mayitnya adalah lebar. Maka yang pertama ini seperti ini. Perhatikan, satu. Jangan di tengah-tengah dia. Jadi perhatikan kesininya ikhwah, yang ditumpuk antara kain 1 dengan kain 2 itu sekitar lebarnya si mayit tadi, sekitar 50 tadi ya. Nah, perhatikan. Nah, sekarang antum berdua ke sana, satunya di ujung sana, satunya di sana. Nah, begini. Yuk, taruh di atasnya. Nah, yang ditumpuk ini kurang ke sini. Tarik lagi. Tarik lagi. Enggak, tarik ke sini. Nah, begitu. Terus atasnya. Nah, terus tarik lagi. Nah, nanti biar bungkusannya rapi ikhwah. Kalau bungkusannya rapi kan bagus. Ini barang ke bawah. Ya, sebentar. Coba diambil dulu biar rapi, diambil dulu. Nah, coba dirapihkan. Nah, dirapihkan. Ini agak mengganggu ini, apa namanya? Ini yang mengganggu ya. Coba digeser dulu ini ya, digeser. Ini berat ini, berdua. Awas. Ayo. Geser. Terus. Geser aja. Op. Nah, cukup. Tayyib. Nah, dirapihkan. Nah, tuh. Yang bawah tadi udah rapi. Ini masih gelembung tuh. Dirapihkan. Oh, talinya tarik. Tayyib. Dah.
Sudah? Nah, atasnya sekarang. Oke, nah harus rapi. Gitu. Jangan pol, harus sisa. Segini. Tarik. Nah. Baik, dirapikan. Nah, baru lembaran terakhir di tengah-tengah. Lembaran terakhir di tengah-tengah. Seperti yang saya katakan tadi. Lembaran terakhir di tengah-tengah. Baik, nah ini bagus. Nah sekarang step selanjutnya sudah seperti ini, ikhwah. Step selanjutnya adalah menggotong si mayit. Nah dari sana semua, gotongnya dari sana semua, bareng-bareng. Nah 5 orang terutama yang bagian tengah itu yang paling berat, kuat bagian tengah. Dirangkul, mayit dirangkul, nggak apa-apa, dirangkul. Ini jangan lewat sini, sebentar. Kamu jangan sini, kamu sebelah sana. Biar gampang. Nah, dirangkul. Gini, perhatikan. Gini. Di depan. Nah, gini. Nah, gitu loh. Nah, terus kamu juga. Terus. Pelan. Cepat nanti badannya si mayit ini. 1, 2, 3. Kasihan ini. Ah. Mana tadi yang bagian kepala? Ya. Baik, cukup ya. Mana ini orangnya? Oh, bisa apa? Sudah. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Sekarang kelompok 2 duduk. Gantian kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 3 mana? Maju ya kelompok 3. Kelompok 3. Kecil, kuat ngangkat ini. Wah, kecil-kecil ini kelompok 3 ini. Kuat gak ini? Nah, coba diangkat. Yang paling gede tengah. Yang paling gede tengah. Yang paling gede tengah. Ayo, dirangkul begitu. Kamu yang terutama tengah dirangkul. Rangkul. Ah, gitu. Nah, terus biarin ini biarin. Nah, itu aja. Terus di bawah. Nah, tayyib. Nah, ini bagus ini yang kedua ini. Nah, dikasih bantal. Nah, kasihan. Kan kalau mayit nggak apa-apa insyaallah. Nah, sekarang coba antum pindahkan ke depan. Pindahkan ke depan. Pindahkan ke tempat ini. Nah, dirangkul. Nah, dirangkul gitu. Nah, itu bagus. Nah, harus kayak gitu. Nah, mana tadi kepalanya? Nah, ini pas ya. Ya. Dah. Bagus. Ingat ya, udah. Cukup ya. Mana kelompok 4? Mana kelompok 4? Ada. Mana kelompok 4? Enggak ada. Taib. Nah, ini sudah seperti ini, ikhwah. Selanjutnya adalah meletakkan seperti wewangian. Diletakkan seperti wewangian ini di bagian-bagian mayit. Ya, contohnya misalkan nih, perhatikan ya. Ini di hidungnya, misalnya, mohon maaf. Nah, disimpulkan begitu. Baik. Kemudian, nah, di sini siapa yang pernah lihat film Cong? Ya, seperti itulah kurang lebihnya. Jadi benar-benar disimpulkan. Kemudian kalau mau di bagian mulutnya, kemudian di bagian telinganya juga nggak ada masalah. Telinganya, jelas. Kemudian tadi kalau misalkan namanya ada yang keluar dari duburnya, maka dimasukkan dari bawah begitu. Ya, dimasukkan di bawah, kemudian disumpulkan di duburnya. Ada yang bertanya sampai sini? Pertanyaan? Jelas semua? Yakin? Bisa nanti kalau ada yang meninggal beneran? Bisa ya? Baik. Nah, sekarang baru mulai kita bungkus. Mana kelompok pertama mana? Kelompok pertama maju lagi. Kelompok pertama. Ayo maju lagi. Ayo biar saya ini zuhur ini nanti. Bagaimana tadi caranya, ikhwah? Ada yang sini, mau sini. Ada yang sini. Nah, caranya adalah yang sebelah kanan dulu. Ayo, dibungkuskan sekarang. Sebelah kanan dulu. Yang pertama, lembaran pertama mana? Nah, itu loh, lembaran pertama. Lembaran pertama inilah yang menempel dengan badan si mayit. Itu lembaran pertama. Ayo. Nah, kemudian sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Lembaran pertama mana? Nah, ketika seperti ini, jangan lupa tarik apanya? Ditarik jariknya, ditarik. Nah, sudah. Ini perhatikan.
Ini harus ada yang menjaga. Kan aurat laki-laki intinya di bagian ini kan. Ini benar-benar dipastikan tidak terlihat. Kemudian ada yang narik jariknya. Ayo, siapa yang bertugas menarik jariknya? Nah, bisa nggak ini ditarik ini? Ini terlalu kenceng ini soalnya. Nah, terus pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Ini teman mayit ini. Atau enggak, kalau enggak gini, lepas dulu. Kemudian ini kan agak ditarik dulu. Nah, ditarik dulu gini. Nah, jangan sampai terbuka nih. Ini aurat. Nah, bawahnya ditarik. Nah, ketika sudah ditarik, lepas semua. Nah, baru sekarang diulang lagi. Nah, begitu. Nah, bagus. Kemudian ditahan tengahnya, ditarik satu-satu. Bagus. Tarik. Nah, dah. Ini lembaran pertama sudah selesai. Nah, ditarik yang kuat ini, begini. Terus, termasuk kepalanya. Nah, mohon maaf, ya, nggak apa, kepalanya. Kalau udah sempat bilang ya. Baik, satu sudah, ikhwah. Satu sudah. Baik. Kemudian lembaran yang kedua dari sebelah kanan, lembaran kedua. Ini lembaran kedua ini semua nih. Nah, langsung aja. Nah, langsung begini. Baik. Ya, kemudian yang situ. Yang kedua. Nah, Masya Allah. Ini takutnya ini hidup nggak nih? Bilang ya, kalau teriak ya. Oke? Kalau udah sempet teriak. Baik. Dah, sekarang ikhwah, antum mikir, biar bisa kena kamera. Nah, mikir. Nah, kemudian setelah seperti ini ditarik dari ujung sini sama ujung. Pegang ujungnya, ini dipegang ujungnya, ini. Nah, sama pegang, ditarik yang kuat. Nah, udah cukup. Nah, seperti itu. Baru selanjutnya diikat. Nah, ini diikat. Ngikatnya sebelah kanan, sebelah kiri si mayit. Itu diikat. Nah, kalau ini panjang nggak apa-apa gini, panjang, kemudian diataskan. Nah, kemudian atau ini dulu. Napas, insyaallah. Napas kan? Mau situ. Gimana? Nah, ya, ditali dulu. Nah, begitu, bebas nalinya. Agak ini pol, biar kencang. Nah, jangan jauh. Nah, gitu. Terus, nah nanti ditali juga nih. Ini tali udah selesai. Ditali dulu. Nah, ya. Talinya jangan tali kenceng, tali wangsul bahasa Jawanya itu. Tali wangsul. Ya. Baik. Kemudian sebelah sini. Ini kalau lebih nanti gini. Baik. Ya udah biar gitu aja. Nah, di sebelah kiri. Nah, udah bagus ini, sebelah kiri. Iya, lehernya ditali juga. Mana? Nah, gitu loh. Nah, gitu. Iya. Oh iya. Tayyib, setelah ini kita istirahat. Ayo, coba mikir. Nah, udah selesai. Seperti ini kurang lebihnya ikhwah. Ini kalau ada kelebihan, ini terlalu panjang ya. Ini terlalu panjang, bisa dipotong. Kemudian nanti ditalikan begini. Ini juga begini, ditalikan begini. Ini harusnya ada tali satu lagi di sini. Jelas semua? Dah, ini udah bagus ini. Dah, kan auratnya tidak kelihatan, semua udah bagus. Nanti tinggal diangkat, kemudian dibawa ke keranda. Sini. Nasiran dilepas lagi nih, kasihin temen antum nih. Dilepas lagi. Tayyib, dah. Alhamdulillah, dah. Silahkan bangkit. Dan nanti insyaallah kelompok yang kedua setelah istirahat nanti kita coba lagi. Tayyib. Berapa menit ini istirahatnya, Ustaz? 15 menit. Baik, ikhwah. Demikian insyaallah untuk sesi yang pertama. Kemudian nanti setelah istirahat sesi yang kedua kita masuk lagi untuk
mengkafani yang kedua untuk kelompok yang lain. Demikian ikhwah, kita cukupkan sampai di sini. Sesi yang pertama ini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana apa namanya kelompok satu? Kelompok satu mana? Ya sini, semua kelompok satu sini. Kelompok satu sini. Ya, kelompok satu sini. Siapa bagian pemandi? Pemandi satu siapa? Ya, sini. Pemandi satu sebelah kanan si mayit. Pemandi dua sebelah kiri si mayit. Ya. Ayo segera perhatikan. Air di sebelah sini. Sebelah kaki si mayit airnya. Nah, ya. Waduh, itu ada lembingnya ya. Wah. Kemudian ya jadi tohir nanti kalau bau. Ya, airnya langsung. Ayo. Kemudian mana mayitnya tadi? Ayo. Ta'al. Ya ayyuhal mayyit. Lepas dulu apa namanya? Kalau ada HP dan yang lain sebagainya dilepas. Kemudian jareknya bawa sini, jareknya. Bajunya lepas. Nah, jarik di bawah sini. Bawa satu buat kepala biar gak sakit, kasihan. Dilipat buat kepala. Buat bantalnya. Ya, disampoin juga, ayo. Mana jarik-jariknya dibuka, jarik-jariknya. Ayo silakan, ayo. Silakan memasuki tempat pemandian. Ayo, mana mayatnya sini? Duduk sini. Duduk lagi. Apa namanya? Nih buat kepalanya biar gak sakit situ antum. Kepalanya. Nah, ini kepalanya. Nah, bagus. Nah, sekarang ikhwah, ini untuk apa namanya mayit laki-laki, ini yang ditutupi cukup dari pusar ke apa namanya ke lutut saja. Nah, gitu nggak apa? Nah, gitu nggak apa? Insyaallah. Nah, taib. Ini udah cukup insyaallah ya. Nah, kemudian ikhwah perhatikan. Tayyib. Harusnya step selanjutnya setelah seperti apa? Dicopot semua pakaiannya, ya kan? Ya, diibaratkan dicopot pakaiannya. Dia apa namanya? Digunting, antum yang gunting. Nah, ini gunanya adalah antum mengangkat, bantu mengangkat ini. Nah, begitu. Nah, terus ya, ke bawah. Jangan terlalu tinggi ya. Nanti biar tidak apa namanya auratnya. Nah, kemudian sebelah kanan sudah, sebelah kiri gantian. Yang potong siapa? Nah, dipotong. Nah, diangkat. Nah, udah selesai. Selanjutnya ditarik bagian yang atas dulu. Bajunya ibaratkan ditarik. Ini antum tetap ngangkat, diangkat dikit. Diangkat begitu biar tidak ditarik, kemudian bagian bawah. Udah cukup. Nah, ini perhatikan ikhwah, ini harus serius, nggak boleh main-main. Ya, harus serius biar nanti jadinya bagus. Nah, udah selesai semua. Selanjutnya apa setelah ini? Selanjutnya adalah membersihkan kotoran. Nah, silahkan mulai dari sebelah ini dulu. Kalau yang ini membersihkan kotoran, satunya nyiram. Nah, silahkan diambil. Ingat apa namanya? Mana tim distribusi tadi? Nah, antum nggak perlu ngambil sendiri, dia yang ngambilkan. Begitu. Nah, kemudian ini langsung disiapkan di sini. Nah, disiapkan. Nah, gitu. Nah, dah. Nah, sekarang ya. Ini silahkan antum memeras perutnya tadi. Nah, kemudian ini tim ini ngangkat apa namanya ini diangkat dikit. Diangkat. Harusnya pakai sarung tangan mana tadi apa namanya? Sarung tangan dan oh ya, harus pakai sarung tangan. Ikhwah, ya bagus. Mana sarung tangannya? Sarung bagi. Terus mana tadi itu? Apa namanya itu? Yang kuning, apa namanya itu? Handuknya itu kurang tebal itu, wah masih kerasa itu harusnya. Masker nggak usah. Ngapain Bek? Cuci. Baik. Ayo. Ukurannya harus besar. Pipin bayu. Ya Mas jatuh. Nah ya.
Cuma kalau udah basah emang susah tangannya. Sebelum basah harusnya pakainya. Baik, udah yuk. Sekarang dimulai. Tadi apa? Tugasnya ikhwah? Pokoknya asisten, ingat-ingat. Asisten tugasnya hanya untuk apa? Menjaga aurat si mayit. Kayak misalkan mau digosok, maka diangkat sedikit begitu untuk memudahkan tim pemandi untuk menggosoknya. Ya, ayo dimulai. Bismillah dulu. Nah, kemudian posisi seperti apa tadi posisinya? Diangkat ya, diangkat. Refleks membantu, biarkan. Nah, terus terus langsung disiram. Ini kan kotoran keluar, siram. Siramnya dari bawah, dari bawah, dari bawah. Dari bawah. Nah, gitu. Masuk terus. Nah, terus yang banyak dikasih terus air. Terus ya. Terus. Perhatikan ikhwah. Terus ganti. Habis ganti lagi. Nah, dibantu distribusinya. Terus. Nah. Terus. Nah. Ke bawah ya, terus. Kakinya kenceng banget nih, pelan nih. Ayo terus. Nah. Ingat nggak boleh melihat ya, nggak boleh ngintip bahasanya, nggak boleh. Nah, gitu. Nah, kita ibaratkan udah cukup lah insya Allah ya. Satu kali lagi, ya kasihan. Satu kali lagi, nah disiram terus. Nah, nggak apa. Dah cukup. Nah, kemudian diletakkan lagi kepalanya, diletakkan lagi. Nah, ya, nah bagus. Dah kan? Kemudian setelah itu disampoin, ya kan? Setelah itu disampoin. Nah, dah kepalanya sekarang disampoin. Mana tadi samponya? Nah, ya ambil sampo dikit aja nggak apa. Sampo. Mana jadi nggak jadi beli sampo ya? Ada. Oke, ya biar. Wah, ini samponya mahal nih, Tresmi nih. Ayo. Aman insyaallah ya. Nah, sekarang dibasahin dulu rambutnya. Awas jangan masuk ke ini ya, itu masih hidup masanya. Pelan-pelan. Disiram. Nah, gitu. Nah, siapkan handuk ikhwan nanti buat kalau kena matanya biar nggak panas. Nah, nggak apa. Nah, terus dikerimbatin lah antum. Nah, terus. Nah, ya segitu bagus. Nah. Harus pelan-pelan ya ikhwan ya. Harus pelan-pelan. Disayang pokoknya. Nah, gitu. Terus jenggotnya, tapi itu belum ada jenggotnya alhamdulillah. Aman ya. Nah, udah setelah itu dibasuh. Dibasah. Nah, ya. Terus, nah kalau habis gantian. Nah, terus begitu. Tim pemandi, oke, bagus ya. Kalau udah bersih, udah ya. Nah, sekarang apa step selanjutnya ikhwah? Diwudukan. Kan belum wudu kan tadi kan? Nah, sekarang tadi hidungnya belum kan? Jadi hidungnya tadi pakai itu dibersihkan begitu ya. Kemudian giginya juga, kalau mau sikat gigi nggak apa, tapi jangan sampai memasukkan apa air ke dalam mulut. Intinya itu. Nah, sekarang dilap aja di bagian hidungnya dikit-dikit. Nah, begitu. Nah, ya. Nah, ya benar. Ini ada perlawanan dari si mayit ini. Ya. Nah, cukup ya. Nah, setelah itu baru niat untuk mewudukan si mayit. Nah, tangannya diambil sekarang. Ini tim pemegang aurat, ingat-ingat, tim pemegang aurat dibuka dikit tapi jangan diambil tangannya. Nah, kemudian dua-duanya sekalian. Nah, kemudian jangan lupa bismillah ya. Kemudian dicucikan tangan begitu. Tayyib. Kemudian yang kiri juga seperti itu. Gantian nggak apa. Nah. Oke. Santai aja mayitnya, santai, relax. Nah, setelah cuci tangan apa selanjutnya? Hah? Kumur-kumur tadi digosok-gosok dikit ya. Tapi nggak usah, masih hidup beliau alhamdulillah. Gosok-gosok nggak? Ya terserah, kalau mau digosok-gosok silakan, totalitas nggak apa. Wah, yuk. Nah, gitu. Hop, udah cukup. Pelan-pelan deh, itu terlalu kenceng. Ya kasihan maksudnya. Udah ya. Kemudian apa namanya?
wajahnya. Nah, sekarang wajahnya dibasahin air. Ya pakai. Nah, dilap nggak apa? Dilap apa? Dilap aja. Nah, begitu. Tapi jangan diusap. Kalau itu masih ngusap itu. Disiram apa? Disiram. Disulah. Disiram. Nah, ya. Oke. Udah ya. Harus full itu, harus semua, di full semua. Nah, kayak mandi biasa, kayak apa namanya? Baik. Ya, udah cukup. Nah, alhamdulillah. Itu dibersihkan dulu nih, kasihan ini mayatnya. Nah, itu udah. Nah, gitu dong. Nah, setelah itu apa selanjutnya? Tangan, ya kan? Tangan sebelah kanan mana? Diambil tangannya. Tangan sebelah kanan diambil. Nah, kemudian ya benar. Nah, begitu. Sampai diperhatikan semua. Ya. Baik, habis diganti lagi. Penyedia air. Udah, sebelah kanan gantian. Nah, sebelah kanan gantian. Ya. Nah, harus bersih. Wah, ini alhamdulillah mayitnya kukunya pendek, jadi nggak perlu dipotong tadi kan. Baik. Selanjutnya apa? Setelah tangan. Nah, ngusap kepala, ya. Diambil di situ, diusap saja kepalanya. Mana? Diusap kepalanya. Udah nggak apa gituin. Nah, ya. Kemudian setelah itu telinganya. Seperti biasa, ikhwah. Nah, telinga sebelah kanan dulu apa kiri dulu itu? Nah, kanan dulu harusnya. Kanan dulu. Ya, baru sebelah kiri. Sudah? Setelah itu baru kaki. Ya, silakan kaki. Kaki, kamu turun. Ini tetap di sini. Apa namanya? Tim asisten. Nah, yang bergerak itu cuma tim pemandi saja. Kanan dulu, ingat ya. Kanan dulu baru sebelah kiri. Dah. Nah, sekarang sudah selesai dimandikan. Selesai diapakan ini? Wudukan, selanjutnya baru diguyur. Mulai dari sebelah kanan dulu, kemudian belakang, baru sebelah kiri. Nah, sekarang ini dimasukkan lagi tangannya. Tangannya dimasukkan lagi. Ini harusnya Pak, yang masukkan adalah ini tim apa namanya? Nah, pokoknya ini dimasukkan. Nah, taib. Nah, selanjutnya adalah diguyur. Siapa yang satunya guyur, satunya apa tadi? Gosok. Siapa yang guyur? Ibnu Qudamah kan? Ayo, berarti kamu yang gosok-gosok sebelah. Ini diangkat, kamu ngangkat ini ya. Nah, begitu. Enggak, belum. Depan dulu baru belakang. Ya, bagian depan dulu. Wah, itu ada gerakan apa itu tadi? Terus, nah sebelah kanan. Nah, terus. Nah, ke bawah. Nah, gitu untuk bagian kaki. Nah, begitu. Bagus. Ya. Ya. Perhatikan ikhwah, ini harus serius ini. Nah, terus sudah semua? Ini kan bagian depan udah, kemudian bagian belakang. Udah, ini tutup lagi. Kemudian bagian belakang. Nah, ini tugasnya apa tadi? Asisten membantu untuk memiringkan mayit. Nah, dipiringkan ke sana mayitnya. Sana juga bantuin. Nah, gitu. Terus kamu nyiram satunya ini apa namanya? Nah, begitu. Bagus. Ya, bagus. Nah. Begitu. Nah. Jangan dilihat ya. Nggak boleh diintip loh. Jadi cuman pakai perasaan saja. Nah, gitu. Ya, terus disiram. Nah, ini nyiramnya terlalu pelan ya, harus biur-biur gitu aja nggak apa. Nah, biar jelas gitu, biar apa namanya airnya banyak, kemudian cepat gitu. Nah, ya. Terus kalau udah, kemudian bagian kaki. Kalau bagian kaki pindah lagi mundur. Nah, gitu, ke bawah. Yang paling enak pakai selang tapi ya kita belajar yang tidak enak dulu, ikhwah. Ya, bagus. Terus. Udah? Kaki. Taib, sudah. Sekarang setelah sebelah kanan sudah, tinggal sebelah kiri. Nah, dari atas dulu. Sekarang gantian Ibnu Qudamah yang gosok. Ya, kemudian satunya taib. Nah, sekarang gantian. Nah, ini harusnya dari atas juga, harus dari kepala juga sebelah kanan, begitu harusnya. Tapi biarlah tadi udah ya. Kemudian ya langsung digosok saja. Di sini, alas sini. Nah, diangkat. Nah, tim asisten harus siap siaga menjaga auratnya si mayit. Air. Terus air.
Jadi tugas penjaga air hanya memperhatikan saja kalau airnya sudah hampir habis langsung didistribusikan. Wah, ini agak kasar nih. Ya, terus. Nah, gitu. Ayo. Mungkin nanti insya Allah lebih gampang kalau mayit beneran ikhwah, karena udah nggak ada perlawanan. Kalau masih hidup ini ada perlawanan kadang. Baik. Nah sekarang bagian bawah, bagian bawah. Nah sini, nah sini. Nah, ya bagus. Nah begitu ya bagus. Ya terus. Ya, tayyib, tamam. Kelas. Nah sekarang kalau udah bersih bagian belakangnya. Gimana tadi? Bagian belakang tim pemandi ke atas dulu, tim pemandi. Ya, jangan parah-parah nanti. Nah, ya udah, ya. Terlalu bersemangat ya. Ini diangkat. Nah. Air langsung air. Siap. Ya. Nah. Baik, kemudian bagian bawah, mundur, ya. Dah cukup ikhwah, cukup ya. Nah sekarang dikembalikan lagi mayitnya posisinya. Nah ini dihitung satu ikhwah, baru satu kali ini kayak gini. Ya ini baru satu kali. Tayyib. Nanti dua kali seperti itu lagi. Diperas lagi perutnya, ya diperas lagi perutnya, kemudian diistinjai lagi, terus bagian depan, bagian belakang, bagian depan kiri, bagian belakang kiri, selesai yang kedua. Yang ketiga baru pakai kapur barus. Jadi kapur barus itu yang ketiga, jadikan yang terakhir. Gunanya adalah untuk mengawetkan si mayit sekaligus mewangikan si mayit. Jelas ya? Baik. Mana kapur barusnya? Tapi nggak usah pakai kapur barus, kasihan nanti mayitnya, panas soalnya. Udah ya? Insya Allah cukup seperti ini saja dalam masalah memandikan si mayit. Dah selesai? Selanjutnya dikeringkan mayitnya. Ambil jarik yang baru, nanti diganti. Ini kan basah nih. Baik, mau ini anduknya, Masya Allah. Nah, silakan dikeringkan si mayit. Nah, ya. Baru itu baru. Aman, Insya Allah. Nah, mana jarik? Siap-siap jarik yang baru yang masih kering, nanti siap. Bentar. Terus di ini dulu, dia apa namanya? Dikeringkan semua sekujur tubuhnya, dikeringkan, diangkat. Nah begitu bagus ya. Terus nah kemudian bagian belakang juga dikeringkan nanti, bagian sebelah kiri. Nah terus bagian bawah jangan lupa ke sini para pemandi. Ya. Sudah kering. Nah, sekarang diganti. Apa namanya kainnya diganti. Mana yang baru? Nah, siap-siap. Ada yang meletakkan yang baru, ada yang menarik yang lama. Mana? Oke. Nah, langsung full aja semua. Langsung full nggak apa? Atau ya gitu nggak apa, insya Allah. Nah ada yang tarik. Nah, pelan-pelan. Dah cukup kan? Nah sekarang ditutup begini, nggak apa nih, nanti dicuci. Nah baru nanti digotong ke tempat apa tadi? Tempat pengkafanan. Nah caranya seperti yang di atas tadi. Jelas semua? Paham atau tidak paham? Paham. Sangat gampang sekali sebenarnya memandikan mayit, cuman seperti itu saja. Yang penting adalah semua sekujur tubuhnya itu mendapatkan siraman air, insya Allah sudah cukup. Dan yang terakhir nanti dipakai pada air kapur barus yang terakhir di sekujur tubuhnya sehingga masih wangi dia. Cukup ya, udah selesai nih. Apakah ada yang mau bertanya?
Kalau pakai daun bidara gimana tuh? Pakai daun bidara sama, daun bidaranya diakhirkan atau yang digunakan untuk apa tadi? Rambut, sampo dan juga jenggot. Daunnya itu diremas di air atau Diremas di air. diremas? Nah, bisa diremas di air. Kalau itu beneran berbentuk daun, kan ada yang sudah berbentuk bubuk begitu. Dikasih digayung kemudian disiramkan begitu. Kemudian nanti kalau mau disiramkan ke sekujur tubuh juga tidak ada masalah. Ya, berdasarkan pengalaman para pemandi biasanya digabungkan dengan air kapur barus juga tidak ada masalah. Gitu disiramkan semua, tidak ada masalah insyaallah. Ada lagi pertanyaan? Berarti kalau misalkan niatnya masak 7 kali, berarti pas basuhan ke-7 itu pakai daun Ya, yang terakhir itu adalah pokoknya yang terakhir adalah basuhan dengan menggunakan kapur barus yang terakhir itu. Ya. Kalau misalnya yang nyumbat kapas ke bagian dubur itu apa harus pakai kain yang itu juga? Kain yang mana tuh? Yang pakai itu. Tidak harus, karena kan dia sebenarnya tidak memegang, cuman meraba saja. Nggak meraba juga, tapi kan sudah tahulah ada sedikit begitu, mungkin pahanya, kemudian dimasukkan di bagian duburnya. Baik menggunakan kapas atau bisa menggunakan sebagiannya dengan menggunakan apa? Tanah. Seperti yang dalam Umdatul Fiqh itu kan, tinin hur, yaitu dengan tanah. Kemudian biar menyumbat pokoknya. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau yang pakai pampers dipakai pas kayak gini. Enggak, pakai pampers itu nanti ketika sudah di sana. Ini sudah selesai ya. Atau sebenarnya dari sini juga bisa langsung dipakaikan begitu biar tidak kemana-mana. Kemudian baru dibawa ke sana. Gitu. Tadi yang kita praktekkan tidak pakai pampers. Sebenarnya ada cawat juga atau apa namanya celana dalam. Itu cuman kotak begitu dari bawah kemudian diataskan begitu saja. Jadi kayak cuman lembaran begitu dari bawah ini kemudian diataskan begitu. Dah cukup gitu aja. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau misalnya korban kecelakaan sampai ada misalnya salah satu organnya yang putus, itu apakah organ yang putus itu ikut dimandikan atau dibersihkan secara sendiri? Ya dibarengkan seperti ini, Pak. Nah, dibarengkan seperti ini bisa. Bahkan kalau ketemunya terakhir juga sama. Mandikan dulu yang ada, kemudian misalkan kakinya terakhir dimandikan seperti ini bisa juga. Kemudian dikafani juga, kemudian nanti digabungkan. Begitu. Dan ini udah kedinginan belum nih mayitnya? Ada lagi pertanyaan? Jelas ya, ikhwah ya? Ya. Bagaimana menyikapi cara kita menyikapi ketika masyarakat memaksa untuk melihat prosesi pemandian? Ya dijelaskan saja ini adalah mayit, kemudian ini adalah ada aurat yang harus dijaga begitu, hendaknya agak menjauh, kemudian ditutup dengan tabir begitu. Jadi yang memandikan hanya orang-orang yang berkepentingan saja, yaitu tim 5 orang tadi yang saya jelaskan tadi. Kadang memaksa begitu saat. Ya kalau misalkan memaksa di luar batas kemampuan kita ya ada masalah insyaallah. Yang penting kita sudah mengingatkan, diingatkan saja. Gitu. Jangan sampai malah terjadi perdebatan nanti sana pengen lihat sini nggak mau pokoknya. Nah, nggak boleh. Biarkan saja, ini sudah kita ingatkan ya, menurut fikih tidak boleh memandikan mayit kecuali yang berkepentingan. Adapun yang tidak ada kepentingan tidak boleh melihat mayit karena ini ada aurat yang terbuka dan sejenisnya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Nah, cukup? Paham ya insyaallah ya? Tayyib. Mana kelompok-kelompok tadi? Sudah paham semua kelompok-kelompoknya? Tayyib. Yang penting bagi tugas tadi. Yang penting tadi yang dicatat tadi itu penting ya, untuk dicatat ulang, kemudian nanti mengetahui tugasnya masing-masing. Saya sebagai apa, tidak boleh mengambil tugasnya orang lain karena itu bikin ribet nanti. Tayyib, cukup? Cukup. Nah, selanjutnya ini nanti digotong ke sana, tapi karena ini masih hidup alhamdulillah, maka silahkan berjalan sendiri. Tayyib. Cukup ya, ya? Demikian ikhwah, insyaallah prosesi memandikan jenazah dan mengkafaninya. Nanti tinggal mensolatkan, nanti insyaallah gampang tentang masalah mensolatkan insyaallah. Baik, ini kembalikan ke pembawa acara. Tadi mana pembawa acaranya? Nah, mana?